Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsu adun wal adu la yu'manu bal hiya a'dal a'da'i kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da aduika nafsuka allati baina jambaika. Wa nafsu, adapun nafsu adalah adun musuh. Wal aduhu, adapun musuh la yu'manu adalah la yu'manu, tidak bisa dipercaya. Balia, bahkan adapun musuh atau nafsu adalah a'dal a'dai, lebih menganiayanya beberapa musuh. Jadi nafsu, hawa nafsu itu adalah musuh sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dan nafsu ini tidak bisa dipercaya karena ajakannya, rayuannya hawa nafsu ini selalu mengajak manusia kepada keburukan, walaupun terkadang kelihatannya baik. Dan hawa nafsu ini adalah musuh yang paling merusak manusia. Kama seperti perkara qala yang bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduika adalah lebih menganiayanya, musuh adalah nafsuka, musuhmu, nafsumu, alati yang baina jambaika, yang berada di antara dua lambungmu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau manusia sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka kerusakan yang akan dia peroleh dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena musuh yang paling merusak manusia adalah hawa nafsunya sendiri, yang menghalangi seorang hamba untuk kenal dengan Tuhannya, ya nafsunya. Yang menghalangi seorang hamba untuk paham ilmu yang sesungguhnya, ya nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walillahi darul qail haitsu yaqul, ta'rifu, mengetahui kamu, nafsaka, kepada nafsumu, la ta'man, jangan merasa aman kamu, ghawailaha, kepada lebih menyesatkannya hawa nafsu. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu akan menyesatkannya dari jalan Allah yang lurus. Tapi ya itu tadi, mengikuti hawa nafsu ini nikmat sesaat,
Kenapa orang sampai membunuh? Itu karena dia mengikuti hawa nafsunya, emosinya, dengan alasan, berbagai macam alasan. Tapi tetap saja mengikuti hawa nafsu tadi, endingnya adalah kerusakan dan penyesalan. Pan nafsu, maka adapun nafsu adalah akhbasu, lebih jahat ya, atau lebih menjijikkan, min sab'ina syaitanan, daripada 70 syaitan. Nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan di dalam hal menyesatkan manusia. Makanya kata Rasulullah, yang paling kutakutkan sepeninggalku adalah di saat seseorang, kata Nabi, memandang baik apa yang dilakukannya, alias memperturutkan hawa nafsu. Rusaknya agama itu karena orang memperturutkan hawa nafsu. Rusaknya negara pun begitu, karena memperturutkan hawa nafsu, membelakangi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rusaknya ekonomi, rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, itu karena manusia diprovokasi oleh hawa nafsunya. Apa yang berbentuk rakus, tamak, mau menang sendiri, mengakal-ngakalin orang, menjalankan politik kotor, dan seterusnya. Itu karena manusia mengikuti hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka ada sebuah doa yang perlu kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Allah, lindungilah kami, berlindung kepadamu dari mensekutukanmu, baik yang kami pahami atau yang kami mengerti, dan kami minta ampun kepadamu dari perkara yang kami tidak paham. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti hawa nafsu adalah hal yang sangat berbahaya. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa kejahatan, kesadisan daripada hawa nafsu ini melebihi daripada 70 setan. Sehingga banyak orang yang terjebak di dalam memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan dia tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsunya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan ilah, Tuhan, hawa nafsunya? Orang kalau sudah bertuhankan hawa nafsu, maka semua yang diperbuatnya kelihatan indah dan baik. Sementara apa yang diperbuat orang lain kelihatan jelek dan salah. Akan lebih berbahaya lagi kalau para pemimpin memperturutkan hawa nafsunya, maka rakyat yang dipimpinnya yang akan menjadi korban. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kita harus hati-hati menghadapi hawa nafsu kita. Bagaimana cara untuk menghadapi hawa nafsu ini? Kita harus kenali diri kita. Bagaimana cara mengenali diri? Sibukkanlah waktu kita untuk mengintrospeksi diri kita.
Jangan habiskan waktu kita untuk menyelidiki, mencari-cari kejelekan-kejelekan orang lain. Sebab kalau itu kita lakukan, maka kita sudah terprovokasi oleh hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, caci maki, saling menghujat, saling menghina, saling menjatuhkan, saling memonis jelek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, itu penyebabnya tidak ada lain kecuali sang pelakunya memperturutkan hawa nafsu. Terkadang dia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kebenaran. Sebenarnya dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mengingatkan. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa perang yang besar itu ya Rasul? Yaitu perang melawan hawa nafsu yang berada di antara dua lambung kita. Jadi musuh terbesar kita sebenarnya adalah nafsu kita sendiri, ego kita, sifat menang sendiri kita. Kita tidak mau mendengar, tapi kita hanya mau didengar. Kalau ada orang yang melontarkan kritikan kepada kita, kita anggap orang itu orang jahat. Padahal sebenarnya kalau masalah-masalah rohani, justru orang lainlah yang lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Kalau orang itu berpenyakit rohani, justru orang lain yang lebih ngerti daripada orang yang berpenyakit itu sendiri. Lain dengan penyakit jasmani, orang lain nggak tahu, kita yang lebih tahu karena kita yang merasakan. Tapi kalau penyakit rohani, justru orang lain yang lebih tahu. Maka orang yang menginginkan perbaikan dalam kualitas keimanan keislamannya adalah orang yang senang dikritik, terutama hal-hal yang negatif yang kita perbuat. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsu memandang dirinya baik dan diri orang lain itu buruk. Inilah bahayanya hawa nafsu.